Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, izinkan kami untuk membuat presentasi terkait mata kuliah Sistem Informasi Geografis, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis data spasial daerah Kota Bandar Lampung untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis B. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rifda Fitriani Saharudin dengan NPM 221506114 dan rekan saya. Saya Nazma Yafana dengan NPM 2215 06138. Dalam video presentasi kali ini akan ada beberapa inti pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama itu adalah terkait peta dasar, lalu data, lalu hasil dari analisis data, interpretasi data, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga rekomendasi. Langsung saja ke inti pembahasannya. Baiklah, yang pertama itu adalah peta dasar. Di sini saya sudah membuat peta dasar yang mana peta kota Bandar Lampung menggunakan software QGIS. Di sini bisa dilihat ada tampilan Kota Bandar Lampung dan juga beberapa kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, yaitu ada Kecamatan Bumi Waras, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuan Ratu, Langkapura, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Senang, Tanjung Karang Barat, Pusat Timur, Teluk Betung Barat, Selatan, Timur, Utara, dan yang terakhir itu adalah Kecamatan Waihalim. Untuk lokasinya di peta atau lokasinya secara geografis bisa dilihat pada peta dasar. Lalu dibuat juga dua buah peta yang mana pada sebelah kiri ini adalah peta Kota Bandar Lampung dan juga fasilitas atau sarana umum yang ada di Kota Bandar Lampung. Titik merah itu mewakili area niaga atau perbelanjaan yang mana pada peta bisa dilihat bahwa area perbelanjaan atau niaga ini berkumpul di area pusat kota, area padat penduduk. Lalu untuk rumah sakit juga meskipun eh, ada beberapa yang tersebar, tapi bisa dilihat untuk eh, jumlahnya itu lebih banyak di daerah pusat kota atau terkonsentrasi ke daerah padat penduduk. Untuk pendidikan juga, meskipun terkonsentrasi di daerah padat penduduk juga ini, bisa dilihat ada beberapa bangunan pendidikan yang meliputi sekolah dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas itu juga ada di beberapa pinggiran kota. Lalu untuk jembatan dan juga jaringan jalan bisa dilihat bahwa jaringan jalan sudah mencapai semua wilayah kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Lalu untuk pemukiman itu adalah daerah yang berwarna coklat. Bisa dilihat bahwa daerah pemukiman itu lebih terkonsentrasi ke satu titik, yaitu bagian tengah atau pusat kota. Yang mana untuk di bagian pinggiran kota itu sudah mulai jarang ada pemukiman penduduk. Untuk peta yang di sebelah kanan itu adalah peta yang mewakili kondisi lingkungan di Kota Bandar Lampung. Bisa dilihat bahwa yang berwarna hijau itu adalah daerah non-agrikultural hutan kering. Untuk garis biru itu mewakili sungai. Jadi bisa dilihat bahwa daerah Bandar Lampung sendiri juga dialiri oleh sungai. Lalu untuk yang selanjutnya jembatan dan jaringan jalan juga ini sama seperti peta yang sebelumnya, bisa dilihat bahwa jaringan jalan di sini sudah mencapai semua daerah kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Untuk yang selanjutnya, ini masuk ke bagian data atau proses pengumpulan data. Ada beberapa topik yang dibahas dalam pengumpulan data. Yang pertama itu adalah jarak antar fasilitas umum. Bisa berdasarkan data yang sudah kami simpulkan dan juga sudah kami visualisasikan dalam bentuk peta itu, sebagian besar fasilitas umum berada di sepanjang jaringan jalan utama yang menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan fasilitas mempertimbangkan aksesibilitas dan juga transportasi. Untuk identifikasi kebencanaan, bisa kita lihat bahwa Kota Bandar Lampung ini ada beberapa kecamatan atau daerahnya yang berbatasan langsung dengan laut yang memungkinkan terjadinya bencana alam natural seperti tsunami. Selain itu, bisa kita lihat juga tadi bahwa daerah Bandar Lampung ini dialiri sungai sehingga eh, resiko bencana alam lain seperti banjir itu sangat memungkinkan. Dan juga bila kita telah lebih lanjut kita searching lebih dalam, bisa ditemukan fakta bahwa drainase atau pengairan di Bandar Lampung itu cukup buruk sehingga yang namanya bencana banjir itu hampir sangat memungkinkan terjadi apabila terjadi hujan lebat berkelanjutan di daerah Bandar Lampung. Untuk kondisi lingkungan, jadi menurut data yang didistribusikan oleh Indonesia Ministry of Environment and Forestry di website IQAir, Indeks Kualitas Udara atau IKU atau Air Quality Index
yang ada di Bandar Lampung itu menyentuh angka 128, yang mana angka ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Bandar Lampung itu tidak sehat bagi kelompok sensitif. Lalu untuk yang selanjutnya adalah topik mengenai korelasi antara kondisi lingkungan dan juga lokasi fasilitas, yang mana ini juga menghimpun topik rawan kemacetan yang merupakan inti dari tugas mata kuliah SIG ini. Jadi fasilitas umum itu dibangun di daerah yang tidak jauh dan juga tidak terlalu dekat dengan sungai. Tapi ada beberapa nanti dibahas pada materi selanjutnya. Jadi fasilitas umum itu banyak dibangun di satu titik kota, yang mana hal ini mengakibatkan terjadinya kepadatan di titik itu, yang mengakibatkan daerah itu menjadi daerah rawan kemacetan. Untuk jaringan jalan dan transportasi, jaringan jalan terlihat ini sudah menghubungkan hampir semua kecamatan yang ada di Bandar Lampung, bukan hampir, bahkan semua kecamatan yang ada di Bandar Lampung. Jadi menunjukkan kalau jalur transportasinya sudah relatif baik untuk konektivitas antar wilayah. Lalu untuk yang selanjutnya masuk ke bagian hasil analisis. Jadi berdasarkan peta persebaran fasilitas umum dan kondisi lingkungan di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa fasilitas publiknya ini banyak difokuskan ke wilayah dengan konsentrasi atau kepadatan penduduk yang tinggi yang bisa kita lihat pada peta sebelumnya. Wilayah-wilayah ini seperti Tanjung Karang Pusat, Enggal, dan juga Teluk Betung Barat. Ini untuk memenuhi kebutuhan lain dasar. Tapi ada juga beberapa fasilitas seperti Pasar Gedong Air itu justru dibangun di daerah yang berada dekat sungai sehingga memiliki resiko banjir. Sementara fasilitas lainnya itu sengaja dibangun menjauh dari sungai sebagai upaya mitigasi atau pencegahan. Lalu ada juga kualitas udara yang buruk dengan AQI 128 di pusat kota. Ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan seperti polusi udara akibat transportasi dan juga industri yang ada di Bandar Lampung ini belum sepenuhnya diperhitungkan dalam perencanaan fasilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi nih antara aksesibilitas, kebutuhan penduduk, dan juga keberlanjutan lingkungan sehingga fasilitas publik itu pembangunannya lebih merata dan juga lebih ramah lingkungan. Nah, untuk fasilitas umum di Kota Bandar Lampung ini cenderung terkonsentrasi di satu titik tadi, titik rawan padat penduduk, yang mana itu meliputi jalur utama seperti ZA Pagar Alam dan juga Jalan Teku Umar. Dan di sini nanti akan membentuk klaster yang memudahkan masyarakat terhadap layanan pendidikan, pasar dan juga kesehatan, nah, khususnya di wilayah pusat kota seperti daerah Kecamatan Raja Basa. Namun, bisa kita lihat pada peta tadi itu wilayah suburban seperti pinggiran kota seperti Kemiling dan juga Sukabumi itu masih minim fasilitas sehingga ada ketimpangan akses layanan publik. Untuk itu perlu diadakan redistribusi pembangunan fasilitas agar seluruh wilayah kota mendapatkan pelayanan yang adil dan juga merata. Untuk yang selanjutnya terkait dengan hasil analisis lebih lanjut, interpretasi dan juga rekomendasi, saya serahkan kepada rekan saya Nasma Epano. Kepada Nasma dipersilakan. Selanjutnya yaitu terkait hasil analisis untuk titik-titik rawan kemacetan. Berdasarkan pemetaan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Lampung, itu terdapat 5 titik rawan kemacetan di Bandar Lampung. Seperti yang pertama, Jalan ZA Pagar Alam yang terletak di depan Mall Bumi Keraton. Kemudian yang kedua ada Jalan Tuku Umar di depan Makorem. Kemudian Jalan Sultan Agung di perempatan Wai Halim. Jalan Kartini di depan Central Plaza dan Jalan Imam Bonjol di sekitar Universitas Saburai. Nah, titik-titik tersebut ini rawan mengalami kemacetan terutama pada jam-jam sibuk atau jam kerja seperti berangkat kerja dan pulang kerja maupun pada saat libur panjang. Ini disebabkan oleh kepadatan kendaraan, aktivitas pasar, dan lokasi pusat perbelanjaan. Next. Selanjutnya yaitu fasilitas kesehatan pendidikan yang ada di Bandar Lampung. Ini fasilitas kesehatan pendidikan ini tersebar hampir di seluruh kecamatan, bukan hampir lagi, emang tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasinya itu justru lebih tinggi di daerah yang padat penduduk seperti di pusat kota, contohnya Tanjung Karang Pusat. Untuk wilayah akses jalannya jauh lebih baik juga cenderung di bagian yang memiliki fasilitas umum yang banyak atau fasilitas umum yang lebih mumpuni di daerah-daerah pusat kota. Next. Yang selanjutnya yaitu terkait infrastruktur jalan. Menurut analisis spasial yang kami lakukan, menunjukkan bahwa
infrastruktur jalan kota Bandar Lampung ini masih perlu banyak perbaikan. Walaupun dari segi persentasenya itu hanya 25% jalan dalam kondisi rusak, terutama di wilayah yang suburban, seperti daerah Kemiling dan Sukabumi tadi. Nah, keterbatasan akses jalan dan minimnya transportasi umum membuat warga itu sangat bergantung pada kendaraan pribadinya, yang justru nanti ini akan menimbulkan kemacetan dan polusi udara. Oleh karena itu, diperlukan juga perbaikan infrastruktur jalan, penguatan transportasi massal, dan pembangunan jalur alternatif agar konektivitasnya itu lebih efisien dan ramah lingkungan juga. Next. Selanjutnya yaitu hasil interpretasi. Yang pertama, kondisi lingkungan di Bandar Lampung ini memang relatif baik, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, seperti sistem drainase dan pemerataan pembangunan gedung. Ini untuk mengurangi dampak dari apabila terjadi bencana banjir. Selanjutnya, seluruh kecamatan yang ada di Bandar Lampung ini memiliki kemungkinan memang terjadinya bencana banjir yang tinggi, sehingga perlu masyarakat waspadai dan memerlukan tindakan pencegahan dan penanganan darurat untuk mengurangi dampak banjir tersebut. Nah, secara keseluruhan, jarak dalam berbagai aspek, baik dari pemukiman, jalan, risiko bencana, maupun pusat layanan ini sangat mempengaruhi tingkat aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Perencanaan dan pembangunan yang lebih merata tentu dapat membantu mengurangi ketimpangan akses yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung, baik di pusat kota maupun di daerah yang suburban. Selanjutnya, untuk konsentrasi fasilitas umum ini lebih tinggi memang di daerah yang padat penduduk, yang menunjukkan bahwa kebutuhan layanan publik itu lebih diutamakan di wilayah dengan jumlah yang penduduknya lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang lebih sedikit, misalnya di daerah pinggiran. Selain itu, beberapa keberadaan fasilitas umum yang cenderung berdekatan dengan sungai ini memudahkan akses air, tapi juga bisa meningkatkan resiko pencemaran dan banjir jika sanitasi atau drainasenya tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Next. Nah, untuk dari segi transportasi, jaringan jalan di Kota Bandar Lampung ini memang sudah menghubungkan ke seluruh kecamatan yang ada di Bandar Lampung, terutama ke wilayah-wilayah yang lebih banyak pemukiman dan fasilitas. Keberadaan jembatan di beberapa titik juga penting, yang menunjukkan bahwa sungai ini memang menjadi faktor geografis yang signifikan untuk konektivitas wilayah-wilayah yang ada di Bandar Lampung. Infrastruktur jalan yang lebih berkembang di daerah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi juga mengindikasikan bahwa pembangunan fasilitas yang ada di Bandar Lampung memang cenderung mengikuti pola aksesibilitas yang tersedia atau mengikuti mobilitas penduduk baik di kota maupun baik di pusat kota maupun di daerah dengan penduduk yang mobilitasnya rendah. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu dari analisis data spasial yang kami lakukan di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kota masih menghadapi banyak tantangan seperti risiko banjir dan kualitas udara yang tidak sehat. Persebaran fasilitas umum terkonsentrasi hanya di pusat kota dan belum merata ke daerah suburban seperti daerah pinggiran, contohnya maupun daerah Kemiling atau Sukabumi, menyebabkan ketimpangan pelayanan. Infrastruktur transportasi juga belum optimal dan banyak jalan rusak di titik dan beberapa bagian memiliki titik kemacetan yang parah. Selain itu, pembangunan beberapa fasilitas di area rawan bencana menunjukkan belum terintegrasinya aspek lingkungan dengan tata ruang kota yang lebih efisien. Untuk rekomendasi perbaikan ini mencangkup pembangunan perbaikan infrastruktur jalan, pengembangan sistem transportasi massal, serta pemerataan fasilitas umum di wilayah pinggiran atau di wilayah suburban. Mitigasi risiko bencana melalui normalisasi sungai, penghijauan, dan edukasi masyarakat ini juga perlu menjadi sebuah prioritas. Selain itu, pemanfaatan data spasial melalui sistem GIS ini disarankan untuk mendukung lebih lanjut tentang perencanaan yang lebih responsif terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat di Kota Bandar Lampung. Baik, saya kembalikan ke moderator. Maaf, Rizka, mic-nya tolong dihidupkan. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Baiklah, untuk referensi yang kami gunakan selama menyusun laporan dan juga PPT ataupun menganalisis daerah kota di Bandar Lampung ini, kami menggunakan beberapa referensi, yaitu ada analisis kebutuhan pembelajaran sejarah di era digital, ada juga kami mengambil referensi dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung,
Ada juga mengenai Principles of Geographic Information System, an Introductory Textbooks, dan juga ada dari integrasi sistem informasi pertanahan dan juga infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan One Map Policy. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili rekan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.